Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Muhammad Abdul Rafi dengan NIM 1240501 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang literasi digital dan berita hoax dalam jurnalistik. Nah, sebelumnya teman-teman tahu belum apa itu jurnalistik? Nah, sebelum kita membahas literasi digital dan dampak berita hoax, saya ingin memberitahukan apa itu jurnalistik. Jadi teman-teman, jurnalistik adalah aktivitas mencari, mengelola, menulis, dan menyebarluaskan informasi kepada publik melalui media massa. Nah, dalam Islam sendiri, cikal bakal jurnalistik terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Saat banjir melanda, Nabi Nuh mengutus seekor burung merpati untuk melihat keadaan apakah air laut itu surut atau belum. Nah, atas fakta tersebut, Nabi Nuh dianggap wartawan pertama kali di dunia. Oke teman-teman, kita lanjut ke tahap literasi digital dan berita hoax. Nah, literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dan media sosial secara efektif, aman, bertanggung jawab. Literasi digital juga mencakup kemampuan untuk memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan. Nah, manfaat literasi digital adalah memudahkan mendapat informasi terkini. Nah, terus yang kedua adalah belajar menulis lebih efektif, teman-teman. Terus referensi dan sumber bisa dicari teman-teman dengan secepat mungkin. Terus yang terakhir adalah melatih kemampuan berpikir dan menganalisis. Gitu ya teman-teman. Nah, literasi digital selain ada manfaatnya, juga ada etikanya teman-teman. Etika digital namanya teman-teman. Nah, etika digital mencakup berbagai aspek seperti cara berkomunikasi, berbagi informasi, mengunggah konten, dan pelindungan data pribadi. Nah, dengan cara menerapkan etika digital, individu diharapkan dapat menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan bijaksana. Berapa contoh ini etika Nah, di sini ada beberapa contoh etika berinternet yang baik, yaitu menggunakan bahasa yang baik, teman-teman. Juga ada yang menghindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Terus ada juga mengecek kebenaran berita, teman-teman. Lalu menghargai hasil karya orang lain, teman-teman. Itu juga termasuk etika, teman-teman. Terus lanjut ke etika digital, tidak terlalu mengumbar informasi pribadi. Penamaan etika yang berbudi luhur harus dimulai sejak dini di lingkungan keluarga dan bertujuan di lingkungan pendidikan. Kita lanjut ke berita hoax. Nah, pengertian berita hoax, teman-teman. Nah, hoax merupakan informasi, kabar, berita yang palsu atau bohong, teman-teman. Nah, pada Kamus Bahasa Indonesia atau biasa dikenal KBBI, hoax diartikan sebagai berita yang bohong. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah melihat atau menyaksikan langsung berita hoax. Berita hoax saat ini banyak ya teman-teman beredar di masyarakat dan di media sosial. Banyak orang-orang yang sengaja membuat berita-berita hoax tersebut. Ini akan menjadi kekhawatiran sendiri. Selain mengandung unsur-unsur informasi yang tidak benar, berita hoax juga akan memecah belah banyak pihak ya teman-teman. Nah, di sini ada cara menghindari berita hoax ya teman-teman. Caranya adalah yang pertama, cermati baik-baik judul berita tersebut. Terus yang kedua, harus hati-hati jika mengandung unsur privasi. Terus yang ketiga adalah lihat dari mana sumber berita tersebut. Terus yang keempat, periksa fakta informasi dalam berita tersebut. Terus yang keenam adalah berpikir secara kritis. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.